Nah, jadi seperti ini sobat mancing jadinya umpannya. Ini siap kita berangkatkan untuk memancing di sungai-sungai kecil. Yang pancing ini sobat mancing bisa kita aplikasikan dimanapun. Bisa kita aplikasikan dimanapun, baik di sungai kecil, di danau, atau di sungai besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mancing, jumpa lagi bersama channel saya. Hari ini kita nggak akan mancing karena tadi malam hujan deras, kalinya pada dalam. Jadi hari ini kita akan eksperimen mempraktekkan komenan-komenan teman-teman yang katanya umpan roti dicampur telur bisa buat mancing ikan-ikan kecil, ikan putih seperti contohnya ikan water dan nilem. Jadi sobat mancing, saya sudah siapkan di sini. Menurut informasi, roti keju sekitar 7 lembar. Saya sudah siapkan juga telur, tapi kuningnya aja. Menurut informasi sobat mancing yang lainnya katanya kuningnya aja. Terus kita sudah siapkan minyak goreng. Jadi sobat mancing, umpan ini konon ceritanya sangat efektif di sungai-sungai kecil untuk memancing ikan-ikan putih atau ikan bersisik seperti wader, ampala mungkin, atau ikan-ikan putih yang lainnya. Baik sobat mancing, sekarang kita praktekkan saja pembuatannya. Setelah ini juga saya akan membuat rangkaian pancing yang cocok untuk digunakan dengan umpan roti ini. Saksikan terus sobat mancing. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, share, dan komennya, karena komen itu akan membuat kami lebih bersemangat lagi. Saksikan terus. Saya kira ini sudah cukup sobat mancing, sudah cukup lembut, sudah cukup halus. Nah, seperti ini sobat mancing, sudah cukup halus, lumayan. Jadi setelah roti rasa keju ini kita tumbuk sehalus ini, kemudian kita campurkan langsung kuning telur. Tapi kita perlu tahu takarannya sobat mancing. Kalau seandainya tumbukan kita ini terlalu banyak dan kuning telurnya sedikit, jadi nanti rotinya akan mudah pecah. Umpannya akan mudah pecah saat terkena arus air. Jadi kita coba untuk 7 lembar roti ini kita coba menggunakan 1 kuning telur. Nah, kemudian kita campur secara merata sobat mancing, kita aduk. Kita aduk secara merata, tidak harus semuanya sebagian. Cukup kita ambil yang kiranya dia sudah mengental. Jadi yang lainnya bisa kita singkirkan atau kita manfaatkan untuk umpan di lain hari. Lalu kita tambahkan, jangan lupa minyak goreng. Boleh minyak yang masih bagus atau minyak yang sudah dari bekas penggorengan, atau minyak jelantah kalau bahasa sini. Jadi kita tambahkan.
ini kan masih kasar. Kemudian kita beri air putih sedikit saja supaya teksturnya jadi lebih lembut. Sedikit saja. Kita aduk lagi. Sampai umpannya benar-benar tercampur atau pulen. Nah sobat mancing, ini adonannya sudah jadi, sudah pulen. Menurut saya ini adonannya sudah sangat pas untuk dipancingkan ke ikan-ikan putih atau ikan nila atau ikan nilem atau ikan wader. Menurut saya ini sudah pas. Kemudian setelah adonan ini pas, kita masukkan ke dalam plastik. Jadi kita masukkan ke dalam plastik gula supaya memudahkan kita untuk memasang umpan nanti. Jadi jangan sampai kita memasang umpan nanti keteteran atau acak-acakan, lepotan. Nah, jadi kita masukkan ke dalam plastik, kita kencangkan. Seperti ini sobat mancing. Kita ikat dengan karet kalau ada, kalau nggak ada cukup kita ikat plastiknya aja. Kita ikat dengan karet. Nah jadi seperti ini sobat mancing jadinya umpannya. Ini siap kita berangkatkan untuk memancing di sungai-sungai kecil. Baik sobat mancing, kita lanjutkan tutorialnya. Sekarang saya akan mereview bagaimana caranya membuat rangkaian pancing untuk memancing di sungai-sungai kecil, memancing ikan-ikan wader atau nilem supaya lebih efektif dan bisa dapat lebih banyak dari biasanya. Jadi saya sudah siapkan di sini potongan bilah bambu, potongan bambu untuk membuat nanti tempat umpannya. Kira-kira sudah saya buat seperti ini sobat mancing. Sobat mancing bisa bereksperimen dibuat seperti apa saja, yang penting bisa untuk meletakkan umpan roti yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti ini sobat mancing, kita buat bisa seperti mirip korek api yang masih korek lidi itu. Kita buat seperti ini sobat mancing. Nah kita buat seperti ini. Setelah itu saya sudah siapkan sedotan air mineral atau bahasa kerennya pipet yang kecil, yang kira-kira sobat mancing pas dimasukkan ke dalam ini, atau agak maksa sedikit ya, agak sempit sedikit. Lebih bagus kalau sobat mancing kasih lem di sini supaya tidak lepas bambunya. Jadi sobat mancing masukkan seperti ini. Kita juga menggunakan pancing yang kecil sobat mancing. Di sini saya kebetulan masih ada stok pancing ini sobat mancing size nomor 3. Size nomor 3, pancingnya mereknya terserah, yang penting size nomor 3. Terus ada kili-kili ini saya nggak tahu nomor berapa, tapi yang secukupnya aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena dengan umpan ini, dengan gabungan umpan ini, terus pakai bambu, terus sudah pakai kili-kili, itu kita kalau di sungai-sungai yang relatif tenang tidak perlu menggunakan pemberat atau timah pemberat lagi. Setelah kita siapkan seperti ini sobat mancing, ini ada yang sudah saya jadikan, sudah saya buat, sudah saya lem. Nah ini sobat mancing, setelah kita buat seperti ini, kita masukkan seperti ini. Sedotan air mineral ini kita lubangi dengan menggunakan jarum sobat mancing. Kita lubangi dengan menggunakan jarum seperti ini. Jadi lubang jarum ini kita fungsikan untuk memasukkan senar pancing, senar kail yang akan kita tempelkan di roti ini. Jadi teknisnya seperti ini. Mengapa dibuat lubang-lubang, tidak langsung diikatkan ke bambunya? Karena
lubang-lubang di sedotan air mineral ini akan membagi jalur pancing yang akan kita gunakan. Dalam artian begini, kalau seandainya dapat ikan, seandainya umpan tersebut dimakan oleh ikan, pancing-pancing lain itu tidak buyar teman-teman, tidak lepas dari umpan ini. Jadi hanya pancing yang termakan oleh ikan yang akan keluar dari lubang ini. Jadi intinya lubang-lubang ini membuat pancing yang kita rangkai di sini tidak menjadi pulut. Sudah saya siapkan juga ini pancingnya, sobat mancing. Senarnya ini saya menggunakan senar 5 lb atau diameter 0,18 mm untuk 2,5 kg. Jadi menurut saya kalau senar dengan pancing ini tergantung sobat mancing. Jadi sobat mancing, setelah diikat seperti ini pancingnya dengan pengikatan standar kita, cara kita mengikat pancing. Jadi senar ini kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita siapkan dengan menggunakan jarum tadi. Jadi kita masukkan seperti ini sobat mancing. Nah, kita masukkan seperti ini sobat mancing. Kita masukkan seperti ini. Tergantung sobat mancing, pancingnya mau ada berapa. Tergantung banyaknya pancing yang sobat mancing pasang, terserah. Kalau saya di sini menggunakan 6 buah lubang, artinya yang akan saya pasang di sini 6 buah pancing sobat mancing. 6 buah pancing. Jadi kita masukkan semua ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi begini sobat mancing. Penampakannya seperti ini setelah kita masukkan semua. Kita tarik kencang. Jadi jadinya seperti ini sobat mancing. Saya kira sobat mancing sudah paham cara pembuatannya. Kemudian setelah ini, supaya gerak dari pancing ini terbatas, dalam artian tidak sampai tertarik ke bawah seperti ini begitu kita aplikasikan di sungai. Jadi kita batasi sebatas ini sobat mancing. Seperti ini sobat mancing. Kita ikat. Kita ikatkan. Ini. Nah, kita ikatkan seperti ini sobat mancing. Kita ikat sekuat mungkin. Cara ini menghindari pancingnya tidak rata saat kita pasangkan di umpan. Jadi kita ikat seperti ini sobat mancing, sekuat mungkin. Kemudian tali yang sudah kita buat, tali yang sudah kita ikat ini kita bagi dua. Kalau seandainya dibuat 6 pancing, berarti kita bagi 2, 3, 3. Kemudian kita linting sobat mancing. Lintingnya secara manual aja pakai paha biar lebih efektif. Jadi sobat mancing mungkin yang sudah biasa mancing sudah tahu cara yang saya terapkan di sini. Kita pelintir, tidak harus terlalu panjang, yang penting jarak antara nanti gili-gili yang akan kita pasang pas dengan pancing yang kita siapkan. Kemudian kita ikat, setelah kita pelintir seperti ini sobat mancing, kita ikat lagi supaya apa yang kita linting tadi tidak terbuka kembali. Jadi kita ikat lagi seperti ini. Nah, kita ikat lagi seperti ini. Kira-kira jaraknya sekitar 10 cm atau 7 cm-an. Kita ikat lagi sobat mancing. Ini. Nah, setelah kita ikat seperti ini, kemudian sisanya kita potong karena tidak kita gunakan. Sisanya kita potong jadi seperti ini sobat mancing. Nah, kalau seperti ini mungkin sobat mancing bertanya, ini ngikatkannya di tali pancing seperti apa? Karena
seandainya spotnya yang kita pancing itu membutuhkan umpan pancing, sedangkan kita cuma membawa joran 1 atau joran TG1, itu kan susah. Jadi makanya saya sudah siapkan kili-kili. Kili-kili ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam penggantian sistem pancing, sobat mancing. Jadi kita bisa mudah memasang sistem pancing seperti ini. Kita pasangkan di kili-kili. Jadi saya akan praktekkan cara memasangkan umpan di sini. Setelah pancing ini jadi dan ini kita pasang di tali pancing yang dihubungkan ke joran, entah itu joran TG atau joran pakai reel kan. Jadi kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini sobat mancing. Kita pasang seperti ini, umpannya kita siapkan. Kita keluarkan secukupnya kita perlu, mungkin segini misalnya kan. Jadi umpan ini harus kira-kira sesuai dengan stik bambu yang kita siapkan. Jadi seperti ini sobat mancing. Biasanya saya pakai seperti ini. Ini juga sebenarnya kebesaran, jadi kita kurangi. Jadi seperti ini sobat mancing. Setelah seperti ini, umpannya pancingnya kita tancapkan di umpan. Pancingnya kita tancapkan di umpan. Boleh dibalik atau seperti apa cara memasangnya, yang penting pancingnya kita tancapkan secara berbaris di umpan. Nah, seperti ini sobat mancing. Kita tancapkan di umpan. Semuanya. Pancing garongan yang kecilnya segini malah lebih bagus sobat mancing, karena sekali ikan menyambar maka akan langsung terkena kail. Kalau ada pancing garongan yang sekecil ini lebih bagus. Nah, buah pancing ini kita pasangkan semua di sini. Jadi makanya tadi saya bilang sobat mancing, diikat di sini untuk membatasi gerakan pancing ini. Boleh sobat mancing letakkan pancingnya di bawah sini, boleh di bawah sini, boleh di sini. Asal jangan di atas ini. Kalau di atas ini kemungkinan akan dapat ikan itu sangat tipis sobat mancing. Nah, jadi kalau pancingnya seperti ini, setelah kita pasang seperti ini, konsep dari ikan-ikan putih atau ikan wader atau ikan nilem, baik seluang, baik hampala, baik ikan-ikan yang berkerumun, itu konsepnya dia cari makan rebutan sobat mancing. Kalau pancingnya kita buat banyak seperti ini, bisa lebih banyak dari ini, otomatis kemungkinan kita untuk melandedkan satu ikan atau melandedkan double strike atau gimana itu lebih banyak. Jadi sobat mancing tidak harus terpaku kepada saya 6 pancing, bisa sobat mancing buat 10 pancing atau 15 pancing, karena pemasangannya pun sangat mudah. Kemudian pancing yang dirangkai seperti ini, yang ditali seperti ini kemudian diikat, itu tidak akan pulut sobat mancing. Nah, jadi begitu pancing ini ditarik, kita tarik joran kita kejut joran kita, maka kalaupun pancing ini tertarik, dia akan seperti ini. Dia tetap akan berkumpul di lubang yang kita buat tadi. Jadi kemungkinan untuk pulut itu tipis. Setelah itu, maksud saya selain itu, pancing yang kita buat dengan umpan seperti ini, kalau dia tidak mendapatkan ikan atau kita ragu apa umpannya sudah habis atau di sini nggak ada ikannya, ini kalau kita tarik, ini nggak bakalan nyangkut sobat mancing. Tidak bakalan kita nyangkut di kayu, kita nyangkut di alang-alang, kita nyangkut di rumput, karena umpan ini selain untuk umpan ikan, ini juga berlaku sebagai safety untuk pancingnya. Jadi kalau belum dimakan oleh ikan, kita mau angkat, mau ganti umpan atau bagaimana, ini tidak akan nyangkut. Jadi kemungkinan untuk nyangkut, pancingnya putus atau menyusahkan kita saat mancing itu sangat tipis. Baik, sekian dulu sobat mancing.
pancing pancing rangkai ini dan umpan ini saya akan buktikan, dan saya akan upload videonya di video saya selanjutnya supaya sobat mancing paham apakah umpan ini memang efektif atau kurang efektif, atau tergantung tempat kita memancing. Sekian sahabat mancing, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen. Terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.